Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Islam Channel sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam acara Kurma Kuliah Umum Ramadan dalam sesi yang ketiga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik daripada yang kemarin, yaitu permasalahan tentang qada, fidyah, dan kafarah. Qada itu diberlakukan bagi siapa? Kafarah itu diberlakukan bagi siapa? Dan fidyah itu diberlakukan bagi siapa? Kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Muiz Hafidahullah. Sebelumnya, bagaimana kabar antum, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semoga hari ini nggak batuk-batuk. Baik, Ustadz. Kita masuk ke qada, Ustadz. Qada itu sebenarnya diberlakukan bagi siapa saja, Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi qada ini diberlakukan untuk beberapa golongan. Yang pertama al-marid, orang yang sakit. Ya, tapi yang sakitnya sakit ringan lah, ya masuk angin gitu. Ya, sakit yang kira-kira bisa sembuh. Sakit panu, Ustadz? Sakit panu? Wah, layak tabar. Layak tabar, insya Allah. Nggak dianggap. Nggak dianggap. Iya, canteng nggak dianggap. Nggak dianggap. Iya. Jadi penyakit yang kira-kira berat lah, apabila puasa itu malah nggak sembuh, atau mundur sembuhnya, nggak sembuh atau mundur sembuhnya, itu sebaiknya ya batalkan saja, ya batalkan, tapi nanti diqadha. Ya. Kemudian yang kedua yaitu musafir. Ya, musafir, tapi ini sebaiknya musafir yang berat ya. Naik motor gitu dari Jakarta sampai ke misalkan Tegal misalkan gitu kan. Sampai ke Jepara. Sampai Jepara gitu kan berat ya. Iya. Tapi kok naik pesawat, naik bus sekarang kan ber-AC ya. Kemudian kereta gitu, yang nggak berat sebaiknya nggak usah lah. Meskipun kata para ulama kita mengatakan ya boleh-boleh saja selama seorang itu sudah safar, itu boleh untuk membatalkan, itu boleh. Namun Samahatul Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan gini, bahwa janganlah ya, kalau ringan jangan dibatalkan gitu. Sebab nanti ketika pas di Ramadan itu kan lebih berat. Qada itu lebih berat daripada mengerjakan pada waktunya. Jadi nggak usah. Kemudian yang ketiga adalah pekerja berat. Pekerja berat. Jadi pekerja berat yang dia itu mungkin kuli batu atau apa gitu ya. Wah, panas-panas, berat gitu ya. Akhirnya terpaksa ya, untuk batal ya batal. Kalau Syekh Abdullah bin Aqil itu memfatwakan termasuk tim SAR. Ya, tim SAR itu kan mungkin cukup berat juga ya, ini tim SAR itu ya. Kayak gitu, aduh puasa-puasa gimana ya? Udah boleh kata ya Syekhul Hanabila, Syekh Abdullah ibn Aqil rahimahullah. Jadi seperti itu, pekerja berat. Mungkin sopir truk ya, mungkin sopir truk itu juga bisa dikategorikan dalam hal ini apabila memang antar provinsi gitu ya, itu berat gitu ya, nanti diqadha di lain waktu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-hamil ya, wanita yang hamil sama murdia dan menyusui. Nah, orang yang hamil dan menyusui ini qadha, ini hukum asal. Hukum asal ya. Hukum asalnya adalah qadha, karena dalam hadis kan dikatakan innallaha wada'a shaum anil maridi wal musafiri wal hamili wal murdi'. Jadi sesungguhnya Allah itu
meringankan untuk tidak puasa bagi siapa yang marid, sakit, musafir, al-hamil wal murdi. Ya, hamil dan menyusui. Jadi disamakan. Jadi qada saja. Qada saja. Ini hukum asalnya ya, hukum asalnya. Hukum asalnya seperti itu. Banyak para ulama yang memfatwakan demikian. Namun tapi dalam hal ini kalau khusus hamil dan menyusui ini khilafnya itu panjang sekali. Ya, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qada saja, ada yang mengatakan qada ya plus fidyah, ada yang mengatakan ya tinggal khawatir siapa, khawatir anaknya ya berarti fidyah, khawatir istri ya berarti qada, khawatir dua-duanya berarti qada dan fidyah gitu ya. Panjang sekali. Yang baca kitab ini bilangnya begini, baca kitab ini bilangnya begini gitu ya. Nah, akan tapi yang kita pilihkan dan ini juga pilihan guru kita ya, Dr. Ahmad Zain An-Najah hafizahullah, yaitu cukup qada saja. Cukup qada saja. Ya, namun apabila memang dia wanita yang lemah ya, tidak setiap wanita sama ya. Iya. Ya, ketika pas hamil wah nggak bisa puasa. Nyusui juga nggak bisa puasa. Kasihan anaknya, nggak keluar susunya. Begitu ya. Apalagi setiap tahun mungkin ya hamil. Jadi setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui gitu. Jadi kayak setiap tahun launching ya produk baru. Yang seperti ini ya, subhanallah, itu fidyah ya. Cukup fidyah. Cukup fidyah saja ya. Ini pula juga saya tempo lalu membaca jawaban dari Prof. Ahmad Zahro ya. Dalam buku fikih kontemporernya itu jilid 2. Itu juga memfatwakan ya qada, tapi nanti apabila berat ya bisa fidyah gitu. Dalam hal ini seperti itu. Iya. Itu untuk qada ya. Jadi qada itu pokoknya orang nggak mampu, kemudian setelah itu di luar Ramadan bisa dia cicil ya. Atau bisa dia ya intinya di luar Ramadan dia bisa menggantinya di luar Ramadan. Nah, nanti sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban. Iya. Jadi habis Ramadan kan Syawal nih. Terus sampai Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya. Dan madrasah Muslim sendiri juga Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak bisa mengganti hutang puasaku kecuali Sya'ban. Gitu. Karena saking saya ini melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Kemudian juga untuk qada ini itu sering ditanyakan kepada kita ya. Kalau qada itu pada hari Senin Kamis sekalian Senin Kamis boleh apa enggak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, sebab kaidah itu tadakhul ya. Kaidah tadakhul include dua niat itu. Ya. Itu antara sunnah sama sunnah. Sunnah sama sunnah. Tapi kalau sunnah sama wajib nggak boleh. Apalagi wajib sama wajib. Apalagi wajib sama wajib nggak boleh. Jadi qada itu kan wajib. Sedangkan Senin Kamis itu sunnah. Tapi ya seseorang jika memang ingin melakukan qada untuk mencari keberkahan hari Senin sama Kamis boleh. Tapi niatnya qada bukan niat Tapi Senin. niatnya qada. Itu hukumnya boleh. Kalau gini Ustaz, memang sudah terbiasa Senin Kamis. Terus dia qadanya mungkin dia kan sakit 30 hari. Di bulan Syawal sebelumnya dia memang udah terbiasa Senin Kamis terus sebelum itu. Kemudian pas qada, waduh ini Senin Kamis, biasanya saya Senin Kamis. Boleh nggak ya saya niat bareng? Niatnya 2, qada pas Senin Kamis. Karena sudah terbiasa Ustaz. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya, jadi jika memang ternyata niatnya seperti itu, nanti niatnya yang lebih dominan itu niat awalnya apa? Kalau niat awalnya Senin Kamis berarti hanya dihukumi Senin Kamis. Kalau memang niat awalnya adalah qada berarti dihukuminya qada. Jadi seperti itu. Ya Senin Kamis untuk mencari keberkahan Senin Kamis. Iya. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, kita mungkin sedikit perinci Ustaz. Tadi kan yang pertama adalah orang sakit Ustaz. Nah, orang sakit ini yang mengqada adalah orang sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh.
Nah, ini pertanyaannya, kalau orang sakit nggak punya kemungkinan untuk sembuh, berarti dia fidyah langsung di bulan Ramadan itu atau harus menunggu Syawal, Ustaz? Baik. Jadi sebentar kita kaji fidyah dulu ya. Nanti kita jawab insya Allah. Jadi fidyah itu ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena dua hal. Pertama, karena udah tua. Udah tua, ya. Udah nggak mampu lagi. Mungkin yang umur 80 tahun, umurnya 90 tahun gitu, udah nggak mampu lagi. Itu difidyahkan. Ya, itu difidyahkan. Sama yang kedua yaitu sakit tapi tidak ada kemungkinan sembuh. Saya itu mendapati loh, ada orang yang stroke-nya sampai 5 tahun loh. 5 tahun. Kemudian ada yang 3 tahun, ada yang berapa tahun, subhanallah. Ya seperti itu difidyahkan itu. Difidyahkan, ya. Karena kalau udah stroke, wah, udah deh. Itu kemungkinan sembuhnya kecil. Sembuhnya kecil ya. Kok ada ya berarti itu mujizat dari Allah lah. Katakanlah begitu ya. Jadi seperti itu difidyahkan. Nah, para ulama kita mengatakan bahwa fidyah itu, jadi kan jangan buru-buru bayar fidyah nih. Oh, jangan buru-buru bayar fidyah. Jadi fidyah itu kan dilakukan ketika seseorang meninggalkan gitu ya. Meninggalkan. Jadi misalkan nih, ini bulan Ramadan pertama, udah ditinggalkan. Berarti besoknya fidyah untuk yang hari kemarin. Besoknya lagi itu boleh. Oh, boleh. Tapi tinggalkan aja belum udah dibayar. Oh, gitu. Gimana kok mati duluan? Ya kan begitu. Misalkan ini, jadi seperti itu. Nanti diundur sampai Syawal juga boleh. Diundur sampai Syawal. Syawal boleh. Iya, seperti itu. Maka ini fidyah juga cukup menarik ini ya. Ya, fidyah cukup menarik. Mungkin kita bisa ulas lebih rinci lagi. Ya, nanti saat kita sedikit demi sedikit. Kita kodok belum selesai. Kodok belum selesai. Oke. Belum selesai. Silakan. Ini saat orang sakit yakin sembuh, ya kan? Dia yakin sembuh. Kemudian qadarullah meninggal, Ustaz. Padahal dia yakin sembuh. Berarti apa yang harus dilakukan, Ustaz? Jadi dalam hadis dikatakan man mata wa alaihi shaum shoma'an waliyu. Siapa yang meninggal dunia masih punya tanggungan hutang, maka walinya membayarkannya. Jadi begini, orang kalau meninggal dunia masih punya hutang puasa, tergantung hutangnya karena apa. Ya. Meninggalkan puasanya karena apa? Apabila karena kodok yang tadi, ya, kalau karena sakit kah, karena dia safar ya. Terus setelah Syawal, ya, ternyata Syawal meninggal dunia belum kodok, berarti dikodokkan. Ya, jadi dikodokkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau memang karena tua, ya, atau karena memang sakit yang tadi stroke kayak gitu, ya itu difidyahkan saja. Jadi sesuai dengan sesuai dengan sebabnya apa? Sebab dia meninggalkan puasa apa? Berarti kalau yang tadi kan sakitnya nggak terlalu, misalnya cuma flu aja, Ustaz. Flu. Qadarullah, aku mungkin nanti bisa kodok lah. Qadarullah malah meninggal, Ustaz. Berarti bukan difidyahkan tapi dipuasakan oleh. Nah, baik, Ustaz. Kalau gini, Ustaz, ada orang sakit, ya kan, yakin akan sembuh, tapi ketika sembuh dia lalai, dia nggak mau mengkodok dulu, nanti aja lah, masih ada waktu. Nanti terus, qadarullah dipanggil sama Allah. Nah, itu walinya bagaimana, Ustaz? Sama. Itu kan juga. Kodokkan juga. Jadi sesuai dengan sebab utamanya apa, sebab awalnya apa. Udah. Itu aja. Berarti sama halnya seperti kasus koma, Ustaz. Kalau orang koma kemudian meninggal, itu berarti difidyahkan. Ya. Tapi ya sebisa mungkin itu orang kalau pengen kodok puasa ya jangan diundur-undur. Iya, kita nggak tahu ya kan. Jadi jangan mati, jangan membebani orang lah gitu. Kira-kira begitu, nggak usah membebani orang gitu ya. Ya kalau bisa Syawal, bisa ya Syawal lah gitu. Tapi itu hukumnya wajib nggak bagi walinya? Maksudnya hukumnya itu wajib atau hanya sebatas anjuran untuk mengkodok
Jadi dalam hadis dikatakan begini, ya. Wa inna dainallahi aula bil qada. Ya. Aula. Jadi hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk segera dikodok, untuk dikodok. Hutang manusia kepada manusia aja wajib, apalagi hutang kepada Allah. Oh, berarti hukumnya wajib. 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 Ya, wajib. Ini nanti kan kita bicara apa, Mas? Tiba-tiba saya keingatan. Kalau orang misalnya pagi puasa, siang hari kecelakaan, pingsan seharian. Pingsan seharian. Pingsan seharian. Sebelum maghrib lah. Itu puasanya batal nggak, Ustaz? Dia dihukumi hilang akal atau dihukumi seperti tidur gitu sih? Baik. Kalau memang dalam Syarhul Mumti' ya itu kalau hilang bukan hilang akal ya, pingsannya itu. Ya, pingsan. Pingsannya itu sebelum ghurubus syams, matahari tenggelam itu udah sadar. Ya, nanti bisa buka ya. Udah itu sah. Sah puasanya. Sah. Sama kayak orang tertidur aja lah. Sama orang kayak tertidur aja. Tapi kalau memang sampai matahari tenggelam, bahwa sampai besok gitu ya. Ya itu nanti dia tinggal qada saja. Qada di lain hari. Kalau pingsan selama berhari-hari, pingsannya mungkin sampai 4 hari itu apakah tetap juga qada? Qada ya. Dia seperti itu qada nanti. Qada. Jadi kalau gini ya, kalau kurang dari matahari tenggelam seperti tidur gitu. Jika lebih daripada itu, wah itu udah seperti orang yang hilang akal ya, dan dia qada sesuai dengan dia meninggalkan ya, dia meninggalkan karena sakit dan itu biasa sembuh kan gitu. Disamakan dengan yang awal tadi, ya, sakit yang biasa sembuh. Masa orang pisan mau suruh puasa kan gitu? Nggak mungkin. Tapi secara otomatis dia puasa, Ustaz. Oh iya. Ya tapi diinfus. Infus batal kemarin kita udah bahas. Baik, Ustaz. Kita masuk ke materi fidyah, Ustaz. Tadi fidyah sudah diterangkan bahwa fidyah itu terhadap 2 orang. Yang pertama orang yang udah tua, asyikh al-kabir yang memang udah gak bisa. Yang kedua adalah kepada orang yang sakit dan tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Atau kemungkinan kecil lah untuk sembuh. Tapi kemudian ada pertanyaan, Ustaz, yang at-tafrid itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya at-tafrid itu orang yang punya kewajiban untuk mengqadha, tapi sampai di Ramadan berikutnya dia belum qadha. Apakah dia bayar fidyah ataukah tidak? Karena mungkin ada beberapa ulama yang mengatakan ya udah nggak usah qadha, fidyah saja. Ada juga yang mengatakan antum bayar fidyah, tapi nanti setelah Ramadan antum qadha. Nah, itu yang mana Ustaz yang paling mendekati kebenaran, Ustaz? Jadi begini, dia yang jelas dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Wajib qadha, ya. Karena meskipun sampai Ramadan berikutnya pun sampai Ramadan berikutnya pun tetap dia harus wajib qadha karena hutang dia kepada Allah. Ya. Nah, adapun untuk fidyah itu para ulama itu menjadikannya sebagai takzir bagi dia. Oh, hanya sebatas takzir. Jadi, hanya sebatas hukuman. Hukuman bagi dia. Jadi sekaligus sebagai hukuman dia bayar fidyah juga nanti. Tapi kalau menariknya Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan udah qadha aja, nggak usah. Karena nggak ada dalil yang mewajibkan bahwa orang yang sampai berikutnya itu, sampai Ramadan berikutnya sampai nggak bayar itu harus ada fidyah, itu nggak ada dalil. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, ini perbedaan dengan guru yang beliau, ya, Syekh bin Baz mengatakan ada fidyahnya, gitu. Ya lebih berhati-hati ya sembari membayar fidyah, saya kira itu lebih berhati-hati. Berarti lebih hati-hatinya membayar fidyah setelah Ramadan itu selesai, mengqadha sebagai hati-hati. Kalau tadi kan kita membahas juga masalah hamil dan menyusui, itu ya terlalu panjang sebenarnya kalau kita jelaskan di sini. Tapi saya ingin kesimpulannya hamil dan menyusui itu qadha atau fidyah? Ya tadi sudah saya terangkan. Iya. Awalnya qadha. Nah, tapi jika memang wanita itu lemah, maka bisa fidyah. Atau yang tadi ya launching setiap tahun itu bisa
fidyah. Kalau yang keterkaitan sama takutnya kepada siapa, itu muktabar nggak Ustaz? Takutnya kepada diri sendiri, kepada janin, atau kepada dua-duanya? Menurut sebagian ulama muktabar. Muktabar. Iya, menurut sebagian ulama muktabar. Kalau kita baca dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim itu menjelaskannya seperti itu. Ya, menurut sebagian ulama ya. Tapi ini yang kita pilihkan dan dirajihkan oleh guru-guru kita, qadha kemudian fidyah. Qadha dulu baru kemudian fidyah itu opsi kedua. Opsi kedua. Berarti bukan tahyir tapi tartib. 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 Jadi harus urut. Kalau tidak bisa mengkodok baru fidyah. Nggak boleh langsung loncat ke fidyah. Masya Allah. Gitu. Sebagian wanita kuat kok. Ya, saya punya istri kuat. Masya Allah. Kodok kuat. Meskipun sambil menyusui. Strong. Iya. Ya itu kan sebagian wanita aja kan gitu ya. Sebagian wanita aja. Ya. Ini syariat ya. Hadis menjelaskan secara jelas gitu kan. Marid, musafir, hamil, murdi disamakan. Begitu berarti kan kuat itu kan. Iya. Ya. Tapi ya mungkin sebagian wanita kan kita nggak tahu ya kan gitu. Mungkin lemah ya kan gitu. Kadang tuh ada suaminya yang nggak mau, takut kepada anaknya. Udah nggak usah kodok aja, fidyah aja, kasihan nanti bayinya susunya asinya nggak bergizi kalau antum puasa. Itu anak saya hidup. Nah, Ustaz, kalau ada bukti langsung saya nggak bisa membantah. Iya. Baik, kita kan membicarakan fidyah, Ustaz. Kadarnya seberapa, Ustaz? Kadar fidyah? Fidyah sendiri juga banyak ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan 1 mud. 1 mud. Ada yang mengatakan 1 sok. Nah. Ada yang mengatakan nisfu sok. Jadi pendapat yang dipilih oleh ya, Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam setiap kafarat ya, kafarat yamin, kafarat sumpah, kafarat untuk jima pada siang Ramadan, kemudian untuk fidyah itu semuanya sama. Nisfu sok. Nisfu sok. Jadi setengah sok saja. Kalau setengah sok dikonversikan? Nah, setengah sok ini gini, 1 sok itu untuk zakat fitrah. 1 sok itu untuk zakat fitrah. Kan kalau sok min tamar, sok min bun. Jadi 1 sok itu untuk zakat fitrah. Tapi kalau nisfu sok, setengah sok itu untuk fidyah dan kafarat. Nah, kalau mengambil orang Indonesia biasanya kan 2,5 ya. Iya, 2,5. 2,5 gitu. 1 soknya? 1 soknya. 2,5 kilo kan gitu. Biasanya orang Indonesia biasa begitu. Ya setengahnya berapa? Ya. Udah sekalian aja dibikin 1,3 gitu. Ya. Itu. Kalau yang dipilih oleh Hay'ah Kibar Ulama dan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu 3 kilo. 3 kilo? 1 sok itu. Jadi zakat fitrah itu 3 kilo. 3 kilo. Sejujurnya kalau saya pribadi nih ya, sebagai bentuk kehati-hatian, 3 kilo gitu ya. Setahun sekali, Ustaz. Setahun sekali ini kan gitu ya. Iya, setahun sekali. Ini saya mengambil begitu ya. Ada kan untuk konversi sok dulu sama sekarang ini kan ya banyak ihtimalat, ada kemungkinan ini dan ada kemungkinan itu. Kan ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7 ya kan. Ada yang mengatakan 3 gitu. Lah saya lebih berhati-hati 3 lah. 3. Maka sampai sekarang pun saya juga kok ditanya udah hati-hatinya 3. Ya, tapi bukan menafikan kok 2,5 berarti nggak sah ya gitu. Kan ini sebagai bentuk kehati-hatian saja. Jadi kalau pengen berfidyah ya lebih hati-hati 1,5 kilo lah. Ya, kok diliterkan berapa nanti coba lihat ya. Ya, kok 1,5 kilo itu kalau diliterkan berapa liter itu? Coba nanti dilihat ya. Berapa berarti seperti itu. Boleh matang, ya boleh mentah. Boleh pakai lauk. Boleh pakai lauk. Ya, ditambahin lauk gitu. Jadi misalkan beras 1,5 kilo ya kan. Ini sebagai contoh sebenarnya. Wah, ibuku udah tua nih, ya kan. Hari ini nggak puasa. Besoknya dibayarkan fidyahnya nih ya, ke tetangga yang miskin 1,5 kilo gitu. Beras mentah. Itu udah sah itu. Kalau gini, Ustaz, yang terjadi di masyarakat kita kan memberi makan secara langsung. Mungkin kadarnya nggak ada 1,5 kilo, Ustaz. Kan orang makan sekali makan kan nggak ada 1,5 kilo.
Itu gimana, Ustaz? Sah atau enggak? Itu menurut sebagian ulama itu sah. Sah juga. Karena mengambil keumuman dalil. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ya, pokoknya beri makan orang miskin selesai. Oh gitu. Yang penting sampai kenyang ya. Nah, Selesai. sampai kenyang. Begitu. Selesai. Tapi kan ini kan enak sekali. Kalau kita Iya. mengambil ini. Beli nasi uduk 5 ribuan jadi loh. Iya. Iya, jadi. Oh, udah ini udah fidyah. Kan enak sekali kalau begitu kan. Ya, maka ini nanti pendapat yang kita pilihkan ya. Begini. Kalau sekiranya memang mau matang. Misalkan ya, misalkan mau matang. Itu 1,5 kilo itu harganya katakanlah 15.000 beras 1,5 kilo. Katakanlah ya, Iya. katakanlah. Itu 15.000, berarti 15.000 itu yang harga makanannya 15.000 juga. Yang seharga 15.000. Jangan dicarikan yang murah. Jangan carikan nasi uduk. Andai kata warteg ya 15 ribuan. Iya. Gitu. Ya, itu sekalian lauknya nggak apa-apa. Karena udah kenyang juga Iya. kan gitu. Nasi Padang misalkan yang 15.000 dapat kan? Ya, di Bekasi dapat 15.000. Tapi kalau di Jakarta nggak tahu tuh dapat nggak 15.000. Iya. Nasi doang, Tat? Nasi doang. Waduh. Sama sayur. Ya 15.000 lah. Katakanlah 15.000 nasi Padang itu diberikan ke orang miskin, ya itu udah fidyah 1 hari. Fidyah 1 hari. Fidyah 1 hari. Nanti fidyahnya kan tergantung ya. Tergantung berapa lama ya. Tergantung berapa lama. Misalkan ini tiba-tiba komanya pertengahan Ramadan misalkan. Ya, itu kan berarti kan cuma 15 hari aja. Tiba-tiba kan kalau yang saya tahu itu stroke itu kan sering tiba-tiba ya. Iya, sering tiba-tiba. Ya, seringnya tiba-tiba ya. Jadi misalkan kuat puasa ya, tiba-tiba stroke ya 10 hari terakhir. Ya udah berarti yang difidyahkan 10 hari itu aja. Iya. Sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Begitu. Harus tafsil apa boleh numpuk jadi satu, Sat? Misalnya per hari 1 atau kita undang fidyah itu misalnya kita hutang 10, Sat. Kita undang 10 orang miskin, ayo makan di sini. Oh gitu ya. Jadi ada riwayat dari Anas bin Malik itu mengatakan kamu pakai satu nampan kemudian kamu undang 30 orang itu hukumnya boleh. Boleh, asalkan mereka kenyang ya. Iya. Asalkan mereka kenyang. Itu ada riwayat Anas bin Malik seperti itu tuh boleh gitu. Nah, jadi nanti diundang ini 15 ribuan pesan 10 ya. Iya. Orang miskin diundang sah. Jadi seperti itu. Kemudian susah ya cari 10 orang miskin. Nggak susah juga. Banyak orang miskin kan. Ya. Kalau pengen gampang ya udah cari aja coba ke panti asuhan kan rata-rata orang miskin juga gitu. Tapi kalau diberikan kepada 1 orang saja boleh nggak, Ustaz? Oh iya. Kalau diberikan kepada 1 orang selama 10 hari. Boleh apa enggak? Boleh. Iya. Kalau selama 1 hari, Ustaz? Selama 1 hari. Nah, ini guru bentuknya kita bentuknya beras diberikan langsung berarti beras. 1,5 kilo kali 10 kalau 10 hari ya. Berarti berapa itu? 15 kilo. 15 kilo diberikan kepada 1 orang. 1 orang aja gitu. Saya mencoba ini, saya juga pernah berpikiran kayak gitu, boleh apa enggak? Saya sudah tanyakan kepada guru kita ya Ustaz Ahmad Taqiyuddin. Ustaz boleh apa enggak ya Ustaz? Boleh tapi sebaiknya jangan. Begitu. Boleh tapi sebaiknya jangan. Biar merata. Iya. Ya subhanallah bihamdihi ya. Barakallahu fikum. Kalau misalnya saya memberikannya tuh bukan dalam bentuk beras dan bukan dalam bentuk makanan, tapi saya panggil orang miskin, saya kasih uang seharga beras itu. Kalau dalam madzhab Hanafi boleh. Boleh. Juga dalam ini sama nanti disamakan dengan zakat fitrah itu boleh uang atau tidak ya. Tapi kan nanti bisa saja itu bukan untuk beli makanan, beli rokok misalnya Ustaz malahan. Nah itu susahnya kan di situ kan. Iya, tapi jumhur mengatakan nggak boleh. Iya. Oh jumhur malah nggak boleh. Nggak boleh. Harus berbentuk makanan. Makanan. Iya. Saya kira ya lebih selamatnya memang makanan. Termasuk zakat fitrah sendiri juga makanan gitu ya. Bukan berarti kalau siapa yang bayar pakai uang itu kita nggak katakan sah ya. Iya. Tapi ya jumhur mengatakan begitu. Jumhur mengatakan ya harus makanan, bentuk makanan pokok. Gitu. Ya, beli rokok susah juga nih. Ya, untuk mengenyangkan perut lah, mengenyangkan nafsu itu. Jangan sampai. Barakallah. Kalau seseorang punya beban fidyah
2 tahun berturut-turut belum dibayar, itu ada tadakhul nggak, Ustaz? Misalnya fidyah itu kan bagi orang yang sakit parah. Bulan di tahun ini dia 30 hari nggak puasa. Tapi belum dibayarkan fidyahnya. Mungkin keluarganya kan sibuk untuk mendanai sakitnya ini di rumah sakit, jadi belum kepikiran untuk membayar fidyah. Nah, di tahun keduanya sakit lagi saat Ramadan itu. Apakah itu cukup 30 hari atau 60 hari? Ada tadakhul. 60 hari. 60 hari. Sama 60 hari ya. Salah siapa nggak dibayar-bayar kan? Kan ada ujur, Ustaz. Iya. Jadi 60 hari tetap ya. Karena bulan yang berbeda ya. Tetap bayarkan ya. Jadi sebenarnya begini ya. Boleh nggak sih nyicil gitu kan? Nyicil fidyah boleh? Boleh. Nyicil fidyah boleh sesuai dengan kemampuan. Lagian katakan 15.000 itu pas susahnya ya kan? 15.000 kita pas punya bayarin. 15.000 ya kan gampang lah insya Allah. Ya gampang mungkin bagi orang yang mampu. Kalau memang ada orang miskin sekali, sakit lagi, itu nggak bisa bayar fidyah. Gimana caranya? Ustaz Abdul Haqawi yang ngasih duit ke dia. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah memberikan. Iya. Masya Allah. Nanti inilah pentingnya ada Baitul Mal. Iya. Karena orang-orang seperti itu harusnya ditanggung oleh Baitul Mal. Jadi Baitul Mal tuh fungsinya memang fungsi utama kan ya memberikan dana bagi mu'alim, bagi orang yang kesusahan seperti ini. Betul. Harus ditata benar-benar. Betul. Ntar ngomong sama Dede Syekh. Masya Allah. Dede Syekh bisa ngomongin. Baik, Ustaz, kita masuk ke kafaroh. Kafaroh itu apa, Ustaz? Jadi kafaroh ini bagi siapa? Bagi orang yang mencampuri istri pada siang hari Ramadan. Mencampuri istri pada siang hari Ramadan. Jadi siang hari Ramadan itu kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mencampuri. Kan? Nekat campuri nih, gitu ya. Ini bandel nih. Yang seperti ini dia wajib kafarat. Ya. Kafaratnya ya, itu sama seperti kafarat di hari itu ya. Jadi memberikan budak, Kemudian jika tidak mampu ya maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru memberikan makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Jadi tapi itu tartib ya. Ya. Ketika pas ini nggak bisa baru ini nggak bisa baru ini gitu ya. Bukan kita nggak bisa milih. Nggak milih gitu ya. Yang enak aja deh gitu. Enggak ya. Tapi ada sesuatu yang menarik ya. Ada sesuatu yang menarik. Saya pernah menghadiri daurah di Jeddah ya, alhamdulillah. Bersama beberapa ustadz di Indonesia. Nah, kata itu pelajaran usul fiqh yang diisi oleh Profesor Muhammad Husain Al-Jizani. Penulis buku Ushulul Fiqh Inda Ahlussunnah wal Jamaah itu, yang terkenal itu, Syekh Al-Jizani. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini murid non formal berarti. Ya. Beliau menceritakan gini, ada sesuatu yang menarik. Ya. Ada sesuatu yang menarik. Beliau cerita begini. Dulu ada seorang mufti. Ada seorang mufti ditanya oleh seorang raja atau mungkin gubernur gitu. Ya Syekh, saya mencampuri istri saya pada siang Ramadan. Gitu. Ini saya harus gimana? Ya. Apa? Kata Syekh, Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Katanya. Akhirnya fatwa ini rame nih. Rame. Di kalangan para ulama rame. Kenapa nggak membebaskan budak dulu maksudnya gitu? Kenapa nggak membebaskan budak dulu nih? Waduh, Syekh ini gimana nih mengganti-ganti syariat. Ternyata akhirnya kita itu digunjing oleh banyak ulama. Ulamanya dikumpulin semua. Sini. Siapa yang bilang saya sesat? Ya. Siapa yang bilang saya mengubah syariat? Kalian lihat. Zaman sekarang. Raja, itu budaknya ada berapa ribu? Ada berapa banyak? Kalau saya bilang merdekakan budak, nanti merdekakan budak, habis begitu besok gitu lagi. Oh iya. Iyalah. Udah 2. Kalau saya bilang
memberikan makan 60 orang miskin. Nah, 1000 orang juga mungkin diberi kan gitu. Udah 2 bulan berturut-turut puasa. Yang paling berat. Jadi di sini juga apa namanya menjadi pelajaran bagi kita ya. Kadang fatwa itu bisa berubah gitu, sesuai dengan kondisi. Ya, gitu. Jadi ulama baru ya. Jadi kebijakan dalam berfatwa itu juga penting. Ya. Kebijakan dalam berfatwa itu penting juga. Gitu. Melihat siapa yang bertanya. Melihat siapa yang bertanya. Ini juga sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti kemarin nih, anak muda pengen nyium nggak boleh. Orang tua, ya kan? Nyium silahkan. Nyium silahkan. Karena mungkin udah nyiumnya bukan karena syahwat kalau orang tua mah. Nggak bakal keterusan. Nggak bakal keterusan, karena sayang lah. Iya. Ya, karena sayang gitu. Tapi kok yang nyium antum saya nggak boleh. Iya, kecuali kok nyiumnya itu karena satu kebiasaan ya, satu kebiasaan yang kan kalau kita berangkat kerja atau berangkat ngajar itu kan biasanya kita dicium tangan kita, kemudian kita cium kening istri kita kan begitu kan. Itu karena sayang lah, itu nggak apa-apa meskipun siang Ramadan. Kalau saya nunggu malam, Ustaz. Iya. Baik, barakallah. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, yang jadi pertanyaan berikutnya itu jima itu apakah harus keluar spermanya atau cukup masuk saja itu udah disebut jima, yang mengharuskan kafarah? Jadi jima itu adalah ketika hasyafah ya. Hasyafah itu kalau bahasa kita helm. Nah, ya, orangnya ujung ya? helm ujung. Pokoknya kalau ujung itu kalau udah masuk ya ke dalam vagina, meskipun nggak injal, nggak sampai keluar mani, itu berarti udah jima. Berarti udah jima. Udah mencampuri, itu dianggap mencampuri dan seperti itu berarti udah kena kafarat. Maka itu memang, aduh jangan itu deh. Jangan deket-deket dalam masalah ini, jangan deket-deket. Mencium karena syahwat aja nggak boleh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lebih daripada itu. Jadi jangan mencumbui istri ketika pas siang Ramadan gitu, deket-deket gitu ya. Jadi istri juga ketika pas siang Ramadan nggak usah dandan-dandan menor-menor, nggak usah gitu. Suruh nggak mandi. Ya nggak juga kan. Ya. Jadi nggak usah dandan, gini-gini, nggak usah ya. Baik, barakallahu fikum. Tapi ya jangan bau ketiak juga, jangan. Ya, seperti itu. Ya, nggak usah ngoda lah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi kan, berarti kan jima itu ketika ujungnya telah masuk ke vagina. Kalau masuk ke lubang lain, lubang dubur misal, itu apakah disebut jima dan mewajibkan kafarah ataukah tidak? Banyak juga ulama yang memfatwakan begitu ya. Dalam mazhab Hambali, Syafi'i itu memfatwakan begitu. Jadi meskipun meskipun didubur ya, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah, ya, bahkan menzinai hewan gitu ya. Sampai seperti itu, dan ternyata terjadi ya. Subhanallah wa bihamdi, la haula wala quwata illa billah. Saya tuh nggak habis pikir gitu ya. Apa manusia habis gitu kan? Ya, kok sampai hewan gitu ya. Itu nafsunya naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu juga kafarat juga. Kafarat juga. Iya. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya kita nggak usah deket-deket pokoknya, udah jaga hati lah gitu. Termasuk ya tontonan-tontonan ya. Tontonan-tontonan seperti itu juga jangan sampai ya. Makanya jangan lihat TikTok nih ya. Ramadan jangan lihat TikTok gitu ya. Jangan lihat TikTok gitu. Walaupun enggak Ramadan jangan lihat. Wah, ya, kita udah sebut merek, Ustaz. Jangan sebut merek. Oh gitu ya. Udah nggak apa-apa, udah rahasia umum. Oh, rahasia umum. Rahasia tapi umum. Nggak apa-apa. Ya, jadi walaupun di bulan Ramadan juga jangan. Iya, betul. Karena lebih banyak madorotnya daripada betul. Maslahatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tadakhul dalam kafarat. Ini ada orang dalam satu hari berjima 2 kali atau sampai 3 kali. Apakah kafarahnya itu double-double atau cukup dengan 1 kali? Cukup sekali saja. Cukup sekali. Sebab begini, ketika pas dia mencampuri istri yang pertama, itu udah otomatis batal puasanya. Otomatis batal. Jadi untuk yang kedua dan yang ketiga itu udah nggak dianggap lagi karena memang udah batal. Maka kafarahnya cukup sekali saja. Kalau dalam hari yang berbeda. Hari berbeda. Sekarang batal karena jima, besok kuat nahan, besoknya nggak kuat nahan lagi, jima lagi.
La haula wala quwata illa billah. Itu apabila memang beda hari, Iya. itu berarti kafaratnya double. Kafaranya Ya, kenapa apa? Karena puasa, ya, waktu puasa dan hari puasa yang berbeda, gitu. Pada ibadah yang berbeda. Ya. Bukan beda ibadah yang berbeda, bukan ya, maksudnya sama-sama puasa tapi pada waktu yang berbeda. Ini apa ini puasa ibadah, besok puasa ibadah juga kan gitu ya. Seperti itu. Maka kafaratnya double. Berarti kalau 30 hari berarti dihitung 2 bulan kali 30 kafarnya. Iya. Ya rasain. Makanya jangan itu ya, jangan ke situ-situ lah. Ya, barakallahu. Kita harus benar-benar menjaga dari hal itu ketika Ramadan. Betul. Iya. Jadi jangankan ya mencampuri istri gitu ya. Onani saja hukumnya nggak boleh gitu. Onani saja hukumnya nggak boleh, itu bisa batal. Kodok kafaroh. Kodok saja. Cukup kodok saja. Cukup kodok saja. Gitu ya. Karena taroka atau amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya gitu. Jadi antara syahwat onani gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu aja nggak boleh, apalagi sampai mencampuri gitu kan. Subhanallah, apa artinya puasa apabila melakukan itu ya kan? Iya. Nah, dia rusak sendiri puasanya. Baik, Ustaz. Mungkin pembahasan selanjutnya kafaroh itu ditujukan bagi siapa? Apakah cukup laki-lakinya saja atau perempuannya juga? Jadi tergantung nih, perempuannya tergantung nih. Oh, perempuannya tergantung. Ya, meninggal, Ustaz? Meninggal. Kok tergantung meninggal ya? Iya. Apa, Ustaz? Ya nggak apa-apa, sah. Jadi tergantung nih, kalau dia memang dipaksa, dia nggak ridho, dia nggak dipaksa, nggak ridho, atau mungkin lupa kok ini bulan Ramadan gitu, tapi ya kayak enggak lah, gitu. Paksa lah paling ya, udah nggak mau, tapi ternyata begitu, ya dia nggak kena kafarat. Nggak kena kafarat. Tapi kalau dia ridho, ya sukarela gitu ya. Yuk kita. Atau justru malah mengajak. Mau ngajak, astagfirullah. Ini kena juga. Kena kafarat. Laki-laki kena kafarat, dia kena kafarat. Begitu. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Kenapa Ustaz memfatwakan membebaskan budak dulu, Ustaz? Enggak ada budak sekarang. Ya budak ya kita ini budak hawa nafsu. Naudzubillah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. La haula wala quwata. Wah, budak hawa nafsu banyak, budak dunia nih sekarang. Ya, subhanallah. Nah, perempuan tadi kan puasa 2 bulan berturut-turut. Sementara syarat kafarah puasa 2 bulan berturut-turut kan berturut-turut itu sendiri. Iya. Kalau batal, misalnya kita udah puasa 15 hari, 1 hari batal, ngulangi dari awal. Betul. Sementara perempuan itu ada haidnya, Ustaz. Iya. Itu bagaimana, Ustaz? Dia 2 bulan berturut-turut. Nggak mungkin dia bisa 2 bulan berturut-turut. Iya, nggak mungkin ya. Tapi gini, haidnya itu la yu'tabar qati'an ya. Tidak dianggap sebagai pemutus. Jadi nanti kalau setelah selesai haid langsung lanjutin aja. Berarti haidnya itu nggak dianggap? Nggak dianggap. Jadi bukan pembatal lah. Karena itu bukan kehendak kita, ya. Bukan kehendak kita, kehendak Allah. Ya kan begitu. Ya. Mungkin kalau perempuan itu diberi pilihan mau haid apa nggak haid, ya kan gitu. Tapi kan kalau wanita nggak haid nggak bisa melahirkan, itu susahnya kan ya. Subhanallah ya. Ya itu semuanya atas kehendak Allah lah. Terakhir Ustaz, ini mungkin yang jadi kebingungan saya. Orang jima di siang hari, batal puasanya, ya kan? Entah ikroh, entah sukarela, entah dua-duanya saling mengikroh atau bagaimana. Tapi setelah batal, apakah dia wajib untuk melanjutkan puasanya, imsak maksudnya, ataukah enggak, Ustaz? Itu khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Kalau kita ngambil fatwa Syekh Utsaimin misalkan, enggak, udah batal udah, mau makan, mau apa, karena nggak ada artinya lagi. Sama kayak kemarin pasti udah pertengahan hari haid, ya udah makan boleh, gitu. Jadi nggak usah sampai akhir ghurubi syams, matahari tenggelam. Gitu kira-kira ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, mungkin karena waktu kita sangat sempit, mungkin sesi ini pertanyaannya ini dulu, Ustaz. Mungkin lain kali kita akan bahas yang lebih mantap lagi. Ini juga mantap ya, dari kemarin-kemarin mantap. Mantap terus, insyaallah. Semoga manfaat, amin ya rabbal alamin untuk kita semua.
Baik, bagi pemirsa sekalian, pemirsa Al-Islam dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk bertanya kepada kami ketika antum punya pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk share dan subscribe, karena share dan subscribe itu gratis. Dan semoga apa yang kami sampaikan kepada antum semua itu antum bisa mendapatkan manfaat, kami pun bisa mendapatkan manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.